Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Di malam Kamis putih ini kita mengingat akan kesengsaraan Kristus menuju jalan salib. Tapi jangan kita menangisi apa yang terjadi, karena salib Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Yang perlu kita tangisi adalah diri kita sendiri. Betapa kita penuh dengan dosa dan membutuhkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 19 sampai 20. Tertulis demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara dikasihi Tuhan, setiap kali kita memasuki peringatan Paskah, kita melihat berbagai pernak-pernik di toko, supermarket, atau di beberapa tempat, bahkan di gereja. Pernak-pernik itu diantaranya adalah telur-telur Paskah. Sebagian orang mengatakan bahwa telur merupakan ritual dan simbol perayaan pagan. Tapi sebenarnya telur dalam perayaan Paskah tidak terkait sama sekali dengan ritual pagan. Telur menjadi bagian dari tradisi perayaan Paskah karena secara simbolis merepresentasikan kehidupan yang baru, harapan, dan kebangkitan di dalam Kristus. Untuk pertama kalinya, telur dikaitkan dengan kebangkitan Kristus pada abad yang keempat di gereja-gereja Kristen di daerah timur. Telur dihiasi dan diberikan kepada orang-orang sebagai tanda kebangkitan dan harapan akan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terlepas dari telur atau apapun simbol yang digunakan dalam Paskah, kita semua dipanggil untuk memahami makna Paskah yang sebenarnya, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk segala dosa kita, dan Ia telah bangkit untuk memberikan kita kemenangan atas maut dan kepastian akan hidup yang kekal. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Dan saat itu, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 22 ayat 19-20 ini, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Di sini Tuhan Yesus memberikan suatu arti baru bagi Paskah. Kalau pada waktu itu bangsa Israel merayakan Paskah untuk mengingat peristiwa keluarnya mereka dari perbudakan di Mesir, maka Tuhan Yesus memberikan makna yang sejati dari Paskah, yaitu keluarnya semua umat manusia dari perbudakan dosa dan iblis. Setiap kali perayaan Paskah diadakan, di situ ada domba Paskah yang disembelih. Dan Tuhan Yesus menyatakan melalui apa yang dilakukannya secara simbolis bahwa Ia adalah domba Paskah yang sejati, yang menghapuskan dosa manusia dan yang memberikan kelepasan dan kemenangan dari dosa dan maut. Di ayat yang ke-20 di situ Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Tuhan Yesus bukanlah darah biasa, tapi darahnya adalah darah yang suci,
darah pribadi Allah sendiri yang jauh lebih berharga dari darah domba dan juga jauh lebih berharga dari darah manusia manapun. Darahnya berkuasa menebus segala dosa kita, dan darahnya menjadi meterai dari perjanjian baru yang telah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 31. Di situ dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan perjanjian ini, saudara, tidak hanya berlaku terbatas bagi mereka saja, tapi berlaku bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang telah dipilih, kita adalah umat tebusannya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil untuk berbuat yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, malam Kamis Putih ini adalah malam kesengsaraan Kristus. Tapi malam itu menjadi momen yang penting di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk penggenapan segala nubuatan dan menjadi jalan untuk pembebasan kita dari perbudakan dosa, serta memberikan kita anugerah, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Mari kita bersyukur karena kasih dan keadilannya membuatnya rela turun dari sorga, menjadi manusia dan menanggung semua kutuk dosa di atas kayu salib demi keselamatan dan kehidupan kita dalam perjanjian yang baru, yaitu perjanjian kasih karunia yang dimeteraikan oleh darahnya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di malam ini Tuhan, kami mengingat akan kesengsaraan-Mu. Engkau memberikan diri-Mu untuk menjadi penebusan atas segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk anugerah, untuk keselamatan yang Tuhan berikan, untuk kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan kerjakan lewat karya salib-Mu. Kami ditebus, kami dibaharui, kami dikeluarkan dari kegelapan dan dipindahkan ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk perjanjian baru yang Tuhan berikan bagi kami. Perjanjian kasih karunia yang Tuhan meteraikan oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu. Ajar kami untuk selalu menghargai akan kasih dan pengorbanan-Mu. Dan tuntun kami terus ya Roh Kudus untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.